sudah kepepet kita ini mengalah. Demikian sudah kepepet, sudah keterlaluan, sudah ada kata-kata begini, mati besok ngenteni apa, mati saiki kesusu apa. Nah, ini kata-kata ini muncul dari mana? Mati besok ngenteni apa, mati saiki kesusu apa. Nah, ini kata-kata sudah kepepet, sudah berani, sudah mentalnya naik, adrenalinnya naik gitu. Itu kebiasaan dulu begitu. Kalau sudah kepepet gitu. Timbul kayak apa, kita damai, tapi tidak kemerdekaan. Loh, damai mau aku seneng. Lek diganggu wani mati. Nah ini. Nah ini kan kata-kata ini apa ya? Satu menggugah mental. Mengangkat mental kita. Karena sudah kepepet. Nah ini. Jadi kita punya Salam rahayu teman-teman semuanya. Rahayu. Sore ini kami beserta kru alhamdulillah bisa sowan kembali ke dalamnya Mbak Gatot, tepatnya di daerah Lawas, Mojokerto. Saya akan minta tolong dua topik yang sangat krusial yang akan coba supaya Mbah Gatot terangkan kepada kita semua. Yang pertama terkait dengan, saya ingin ada sebuah kisah atau narasi yang kemudian membebaskan kita dari belenggu ketakutan terhadap corona itu sendiri. Monggo Mbah Gatot Hartoyo, kami persilakan. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab ya semampu kami, walaupun ini sebetulnya ya bukan hal yang baru. Permasalahan yang ada di sekeliling kita, itu kita sebagai manusia dan sebagai bangsa itu mesti berpikir double. Tadi sering saya terangkan bahwa masyarakat timur ini berpikir double. Selain berpikir rasional juga irasional, itu pasti, karena ini sudah menjadi karakter dasar. Jadi bahasa Jawa itu lagean, kebiasaan begitu. Sehingga di samping ini ada penjelasan tentang kejadian itu secara rasional, mungkin masalah geologi, masalah astronomi, juga ada sesuatu yang irasional. Ada apa maksudnya Tuhan membuat demikian dan sebagainya. Nah, tapi satu hal yang kita ini kadang-kadang tidak kita miliki, tapi dimiliki bangsa lain, paham sejarah bangsa. Ini, kalau saya melihat Cina tidak khawatir dengan kejadian ini, karena Cina sangat paham kepada bangsanya, sejarah bangsanya, sangat paham. Dulu apa pernah kejadian seperti ini? Terus bagaimana cara mengatasi itu tahu. Demikian juga di negara-negara seperti Eropa, di Arab, di India itu paham. Cuma kita yang tidak paham secara kita. Ini yang menjadi problem ya bagi kita secara nasional. Kita ini satu bangsa yang tidak paham pada secara bangsanya, sehingga tiap terjadi sesuatu tidak tahu kita harus berbuat apa. Ini karena kalau kita tarik ke belakang, semua itu siklus pernah terjadi. Contoh ya, kenapa di Cina itu banyak tabib, ahli obat-obatan yang sifatnya itu apa ya, yang sekarang sudah obat-obatan medis ya Cina itu ya, yang dulu kan non medis, ramuan. Karena di Cina itu sepanjang masa itu di gelombang penyakit itu luar biasa, terbanyak dunia. Bangsa yang diserang penyakit itu Cina. Zaman-zaman Lao Tse, terus Konghucu, Confucius itu zaman penyakit, sehingga muncul tabib-tabib itu, terus muncul tabib-tabib itu, karena gelombang penyakit itu luar biasa. Nah kita itu nggak tahu kenapa kok ada gerakan ya, bukan gerakan untuk belajar sejarah, gerakan untuk tidak belajar sejarah. Ada gerakan untuk kita tidak paham sejarah. Nah ini yang aneh, ini yang harus kita atasi. Kita harus paham sejarah, sehingga tiap terjadi sesuatu kita ini paham bagaimana cara menyelesaikan itu, karena itu dulu pernah terjadi.
Nah, seperti ada unen-unen begini. Wong Jawa kari separuh. Ono ya kan ada. Iya, Cino Londo kari sejodo. Cino Londo kari sak jodo. Ono mana Cino Gragilo. Nah, kita menunggu wong Jawa kari separuh. Jangan-jangan ini nanti lah itu. Padahal kita kalau melihat perang ya, perang mulai Terang Trunojoyo, perang Suropati, perang Diponegoro, melibatkan semua warga Tanah Jawa. Terlibat perang itu. Perang Suropati misalnya, ada pro Suropati dan anti Suropati, terbelah, dan perang itu menghabiskan separuh dari masyarakat Jawa, kari separuh. Demikian pasca perang, demikian kita ini merdeka. Ya, kalau kita hitung hilang separuh. Berarti unen-unen itu sebenarnya sudah terjadi. Nah kalau ini nanti seperti itu lagi misalnya ya, kita tinggal tahu oh bagaimana penyelesaiannya. Kan selalu menunggu, satu palon lagi janji ditunggu, sudah pernah terjadi. 1945. Iya, karena kita tidak tahu sejarah, sehingga kita masih menunggu, serba menunggu. Nah, kalau di negara lain menyebut bola, sifatnya itu bukan menunggu, menyebut bola. Mau datang sudah tahu, itu. Nah, ini kelemahan kita di sini. Iya. Kita kurang belajar sejarah bangsanya, lebih paham sejarah bangsa asing. Kalau dia bangsa asing terjadi sesuatu, kita bisa meramal. Coba lihat komentator-komentator tuh di TV itu. Ada ahli Timur Tengah, ahli Eropa, paham dia. Coba bangsa sendiri enggak tahu. Sampai pengamat Timur Tengah yang mengatakan, kita di bangsa baru dari. Loh. Anda ini siapa? Kok lebih hafal sejarah bangsa lain? Sejarah bangsanya kok enggak hafal dari bangsa yang baru. Nah, ini kelemahan kita di sini. Makanya kita mari bersama-sama belajar sejarah bangsa, sehingga apapun yang terjadi itu kita tahu, ditarik ke belakang, oh pernah terjadi begini, penyelesaiannya begini, seperti itu saja. Nah itu yang jawaban saya kalau jadi boleh kami sampaikan. Bagi Cina sendiri yang memang sudah paham histori atau sejarah bangsanya, itu sesuatu hal yang sudah biasa, karena mereka tahu cara mengatasi. Betul. Jadi kalau kita paham siapa diri kita sebenarnya, kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bangsa sebenarnya. Ya Mbak ya. Iya. Nah demikian juga yang pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan sebagainya. Itu pun pernah terjadi. Coba sisa daripada peristiwa masa kuno dulu. Kata-kata itu masih ada, tapi berbentuk kata-kata, bentuk kalimat-kalimat yang terpotong-potong. Seperti contoh ya, tiji tibe, mati siji. Nah itu kan sudah kepepet kita ini mengalah. Demikian sudah kepepet, sudah keterlaluan, sudah ada kata-kata begini, mati besok ngenteni apa, mati saiki kesusu apa. Nah, ini kata-kata ini muncul dari mana? Mati besok ngenteni apa, mati saiki kesusu apa. Nah ini kata-kata sudah kepepet, sudah berani, sudah mentalnya naik, adrenalinnya naik gitu. Itu kebiasaan dulu begitu. Kalau sudah kepepet, gitu. Timbul, kayak apa? Kita damai, tapi tidak kemerdekaan. Lo damai mau, aku seneng. Lek diganggu, wani mati. Nah ini kan kata-kata ini apa ya? Satu menggugah mental, mengangkat mental kita. Karena sudah kepepet. Nah, jadi kita punya satu ajaran yang menjaga diri kita, namanya ilmu pertahanan. Kita punya. Coba dipancing, digugah terus sejarah itu, didudah terus. Ketemu di situ. Lahir duduk karepe dhewe, mati duduk karepe dhewe. Iki karepe sapa iki? Ya sudah, karepe membuat. Monggo. Nah, kita ragain aku punya. Yang sewu dari sperma dan kandung telur ibu, hanya karena dibagi makan terus sehingga menjadi dewasa. Sedangkan hidup kita dari Tuhan, sudah selesai. Nah ini kan menggugah mental semua pada saat kita kepepet. Nah, dulu pun begitu. Gitu. Jadi takut pada ketakutan. Ya jangan sampai ketakutan gitu, maksudnya gitu loh. Kita orang biasa loh ya, ndak jobrioso terus apa namanya itu namanya sombong itu apa namanya, takabur enggak. Ya kita biasa saja, orang biasa yang berusaha.
Tapi kita ilmu sejarah, kita tahu ada kata-kata mutiara yang bagus yang muncul akibat proses sejarah itu yang kita pakai. Itu. Saya pengen ada satu narasi khusus barangkali yang berangkat dari sejarah. Misal seperti tadi sempat disampaikan Mbah Gatot, Gus Dur ini kan salah satu orang yang tidak punya rasa takut, orang duwe wedi bahasane. Tapi ketika ditanya sama wartawan, sampean nggak punya rasa takut Gus? Gus Dur menjawab, saya punya satu ketakutan. Katanya takut sama ketakutan itu sendiri. Nah, barangkali ada nggak satu kisah yang lain gitu Mbah yang itu bisa paling nggak menenangkan teman-teman lah gitu. Ya, kepasrahan itu. Kepasrahan itu juga bentuk sikap mental dan fisik pada saat kita mestinya tidak perlu menunggu kecepit, menunggu kepepet, dibiasakan. Meditasi, kepasrahan total itu. Namanya total ya. Sudah. Namanya kepasrahan total gimana? Jadi sepertinya siap mati itu. Iya. Itu yang bekal dari nenek moyang kita yang diberikan pada kita yang sangat berharga. Iya. Itu. Kalau untuk ceritanya nanti mungkin bisa ditayangkan besok ya Mbak ya. Ya betul. Iya. Jadi teman-teman terkait dengan cara mengatasi ketakutan terhadap corona, insya Allah tadi saya sudah Tadi saya sudah buat dialog khusus dengan Mbah Gatot. Ada 4 cerita yang sangat inspiratif yang insya Allah itu akan menjadi penenang bagi teman-teman semua, dan itu semuanya berangkat dari sejarah, kisah nyata. Insya Allah bisa kita tarik konklusi sendiri. Insya Allah besok malam akan coba kita naikkan. Teman-teman sabar menunggu. Saya kira dialog kita pada kesempatan malam hari ini barangkali ada statement final Mbah Gatot untuk mengakhiri perjumpaan. Dengan cara kita sendiri, dengan bercermin pada sejarah kita sendiri, gitu loh. Jangan pada bahasa lain, tidak ada. Jadi sesuai dengan alam kita, leluhur kita itu terproses dalam sejarah. Tiap permasalahan pasti ada di sini. Jangan diselesaikan dengan cara bangsa lain menyelesaikan. Bangsa lain itu sesuai dengan alam mereka. Alam mereka tidak sama dengan alam kita. Tidak ketemu jadinya. Nah, leluhur kita sudah memberikan ramuan di situ itu. Memberikan ajaran. Karena kebiasaan terjadi terus saja. Apapun terjadi itu ada penyelesaiannya. Sesuai dengan alam kita, sesuai dengan jati diri kita. Permasalahan apa saja, tidak perlu harus belajar pada cara bahasa lain menyelesaikan. Bahasa lain itu ya dengan cara bahasa lain sendiri. Cina dengan caranya sendiri, Eropa dengan caranya sendiri. Kita pun dengan cara kita sendiri. Bagaimana? Ya belajar sejarah aja. Gitu ya. Dari leluhur kita itu. Jangan dari leluhur bahasa lain. Iya. Itu. Ya ini jangan dikaitkan dengan agama itu suci. Ya itu lain loh itu ya. Tapi tentang kebiasaan leluhur itu leluhur kita yang buat pegangan. Karena yang ngalami. Kita darah dagingnya. Ya. Memorinya di sini. Kita turunannya. Dari leluhur itu. Pernah mengalami. Berarti kita pernah mengalami. Nah, ini kita dalam bentuk fisik yang dulu. Memori tetap di sini ada. Memori itu. Tinggal dibuka, langsung otomatis kayak mesin kan. Jalan sudah, seperti mesin. Karena memori kita buka. Kalau kita tutup leluhur kita abaikan, kita jelekan, kita jatuhkan leluhur kita, memori nutup. Ya sudah, tidak ketemu jalan. Cari kemana? Iya. Kalau memorinya di sini semua. Nah itu mohon maaf ya. Jadi saya mungkin agak keladuk, ya itu yang perlu kami sampaikan. Iya, oke, Mbah Gatot. Jadi memahami jati diri bangsa menjadi kunci sebuah kebangkitan. Itu ya Mbah Gatot ya? Iya, betul. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi saya informasikan besok malam akan kita naikkan satu video inspiratif 4 kisah yang akan menjadikan teman-teman terbebas dari belenggu ketakutan corona. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak Mbah Gatot. Mugi panjenengan sehat selalu ya Mbah Gatot. Rahayu. Rahayu.